Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari gaya kolom dan kuat medan listrik. Terus saksikan video ini sampai akhir ya. Oke, kita akan membahas mengenai contoh soal gaya listrik ya. Perhatikan ada 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti pada gambar. Langsung aja apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Sebelum ke sini Ibu jelaskan kembali bahwasanya gaya kolom itu ya, gaya kolom itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu artinya besaran yang memiliki nilai dan arah, atau yang memiliki arah ya kan, berarti dia ini memiliki arah. Karena termasuk gaya kolom itu merupakan besaran vektor dan memiliki arah, maka apa yang dimaksud dengan arahnya? Arahnya itu jika, karena ini gaya kolom berarti ngomongin muatan ya. Kalau muatan yang sejenis positif-positif atau negatif-negatif saling didekatkan, maka akan saling tolak menolak kalau yang sejenis. Namun kalau yang berbeda jenis maka akan saling tarik menarik. Seperti itu ya. Sama halnya seperti muatan B terhadap muatan C. Nah, muatan B ini negatif, muatan C ini positif. Maka apa yang terjadi, akan si muatan B akan menarik muatan C, yang disebut namanya gaya kolom. Muatan B terhadap muatan C. Lalu kita lihat lagi muatan B terhadap muatan A. Nah, muatan B nya negatif, muatan A nya positif, maka si muatan B akan menarik muatan A, atau disebut namanya FBA. Dalam vektor itu ada aturan nih tentang arah gaya. Kalau arah gayanya ke kanan ya kan, maka akan bernilai positif. Kalau ke kiri maka arah gayanya akan bernilai negatif gitu. Jadi FBC ini kan ke kanan, maka tandanya pasti dia positif. Nah, FBA ini kan ke kiri, maka arah tandanya negatif gitu ya. Lanjut, kita ingat bahwasanya gaya kolom itu ya kan memiliki rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini fleksibel ya. Kalau misalkan dia pakai AB ya tinggal ganti aja 1-2 nya dengan A dan B gitu. Yang ditanya adalah apa nih? Gaya kolom pada muatan B ya. Berarti di sini FB gaya muatan B itu merupakan FBC ya kan, karena ke kanan jadi dahulukan dulu arah ke kanan ya, dikurang FBA. Ingat, gaya kolom itu kaki ya. Jadi ini K dikali Q nya, QB dikali QC, karena ini ngomongin BC, per RBC kuadrat dikurang K dikali QB dikali QA per RBA kuadrat. Nilai K nya kan sama nih, nilai QB nya juga sama nih, karena sama-sama nih kedua ruas nih punya nilai K dan QB yang sama. Lalu lihat nih jaraknya pun sama nih, jaraknya sama-sama berapa nih, 1 meter. Jadi kalau dalam matematika bisa kita keluarkan, bukan dicoret tapi bisa kita keluarkan seperti ini, per RB nih ya. Kita ini RBC ini sama dengan nilainya RBA, nilainya sama-sama berapa nih, 1 meter. Ya udah kita anggap aja ini nilai RB aja lah ya gitu. Kita ganti simbolnya, nggak usah ada BC sama BA nya karena nilainya sama ya. Kalau nilainya beda ya tetap jangan dikeluarin gitu, harus tetap dimasukin. Oke, lanjut ke nilai yang beda, itu adalah nilai QC nya dikurang QA nya, tutup kurung. Jangan lupa ini kuadrat ya, ketinggalan.
Nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nilai QB-nya, oke, nih. Ini namanya kalau yang bentuknya kriwil seperti ini nih. Nih kriwil nih, QA-nya ini kan 1 mikro, ini bacanya mikro kolom. Plus 1 artinya QA itu muatan positif. Ya, mikro itu dia nilainya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Jadi ini 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB, nih QB 2 mikrokolom. Min, kok min gitu? Min itu artinya muatannya negatif, nggak perlu dimasukin ya, tanda minus pada masing-masing muatan itu nggak perlu dimasukin ke dalam rumus. Nih jadi nilai QB nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. QC, nih QC berapa nilai QC? QC sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, langsung masukin aja. QB nya tadi nilainya 2 kali 10 pangkat min 6. Minusnya nggak usah dimasukin ya, karena itu tanda muatan aja. RB nya adalah 1 kuadrat buka kurung, QC nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikurang QA nya 1 kali 10 pangkat min 6 tutup kurung. Oke, sama dengan 9 dikali 2, pangkatnya jumlahin. 9 ditambah min 6, pangkat tuh dijumlah ya, per 1 kuadrat itu 1 per nih, karena pangkatnya sama maka bisa kamu kurangkan. 4 kurang 1 3 kali 10 pangkat. Nah ini pangkatnya jangan dijumlahin karena ini tandanya kurang ya, mau tanda kurang mau tanda tambah itu pangkatnya ikut, yang penting nilai pangkatnya sama. Ini kan sama-sama min 6 jadi bisa langsung dikurangin. 9 kali 2 18 dikali 10 pangkat, punya uang 9 utang 6 jadi sisanya uangnya 3 ya. 18 bagi 1 18 tetap dikali 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 18 kali 3. Yuk 18 kali 3 4 2 3 kali 1 3 54. Nah perkalian lagi, perkalian pangkat itu dijumlah 3 ditambah min 6 jadi hasilnya 54 kali 10 pangkat, punya uang 3 utang 6 berarti masih sisa 3 ya. Satuannya apa ini? Newton. Selesai. Nah arahnya gimana nih? Nah arahnya karena dia nilainya positif, maka siapa yang arah gayanya positif? Si FBC ya, berarti dia arahnya menuju muatan, arah menuju muatan C gitu, karena dia arahnya ke kanan ya, karena positif. Kalau gayanya bernilai positif berarti dia arahnya ke kanan. Nah yang ke kanan itu adalah muatan C, karena muatan C berada di sebelah kanan gitu deh. Semoga paham. Oke, next kita ke contoh soal kuat medan listrik, masih sama Ibu Vina. Ini intinya adalah kuat medan listrik ya, ini sama-sama seperti tadi ya, seperti gaya listrik atau gaya kolom tadi, sama aja gitu. Ada bedanya? Ada tentunya dong gitu ya. Yang ditanya adalah kuat medan listrik di titik P. Intinya adalah besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Ya udah kita gambarin dulu. P itu di mana sih? 4 cm di Q1. Ini Q1-nya jaraknya di sinilah ya, anggaplah di sini titik P-nya dia berjarak. Nah, dari Q1 ke P itu adalah 4 cm. Berarti kalau dari P ke Q2 berarti berapa jaraknya dari P ke muatan Q2? Sisanya dong, kalau 10 cm kurang 4 berarti ini 6 cm. Oke.
Sama seperti gaya kolom yang kemarin, ya kan? Kalau kuat medan listrik simbolnya apa? E. Gitu. Nah, E-nya itu E sama dengan berapa gitu kan? Ini EP ya. Kuat medan listrik di titik P. E-nya itu sama dengan apa? Oke, kita lihat bahwasanya kuat medan listrik pun sama-sama merupakan besaran vektor ya. Kuat medan listrik ini pun sama besaran vektor, jadi memiliki arah sama ya. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau dia ke kanan nilainya positif, kalau dia ke kiri nilainya negatif. Yang beda apa? Kalau kemarin gaya kolom, kalau misalkan muatan positif ketemu muatan negatif itu saling tarik menarik. Nah, kalau kuat medan listrik itu bedanya di mana gitu kan? Karena kuat medan listrik ini kan artinya adalah suatu titik yang masih dipengaruhi oleh kuat medan listrik. Jadi si titik P ini dia dipengaruhi oleh kuat medan dari Q1 dan kuat medan dari Q2 gitu. Kalau dia muatannya positif, kalau kuat medan ya, kalau muatannya positif, arah kuat medan listriknya atau arah E-nya dia menjauhi muatan. Ya kan, kayak setan, kalau ketemu perbuatan positif dia menjauh gitu. Karena kalau ketemu muatan negatif, maka arah kuat medan listriknya dia mendekati, kayak setan ya berarti ya. Jadi kalau perbuatan negatif dia mendekati, kalau suruh berbuat yang positif menjauhi. Jadi kuat medan listrik ini ingat ya, arahnya seperti setan ya kan. Kalau muatan positif dia menjauhi, kalau ketemu muatan negatif dia mendekat gitu. Oke, sekarang EP-nya nih. Nah, si P-nya ini ketemu muatan Q2. Nah, muatan Q2-nya nih negatif. Kalau negatif dia mendekati atau menjauhi? Yap, mendekati, berarti ke sini. Nah, P-nya itu bukan tertarik ya, maksudnya dia mendekati si Q2 karena si Q2-nya ini nilainya positif ya. Jadi ini adalah E2, nilai kuat medan listrik muatan keduanya. Seperti itu ya. P-nya itu tertarik ke arah Q2. Lalu si Q1 nih positif. Nah, P-nya kayak mana? P-nya dia akan apa? Menjauhi karena ketemu yang positif, dia nggak suka ya kan, namanya setan ya. Nah, arahnya ke situ. Nah, ini adalah arah kuat medan listrik muatan pertama gitu. Jadi sama-sama arahnya ke kanan ya, E1 dan E2 sama-sama arahnya ke kanan, maka semuanya bertanda positif. Berarti E1 ditambah E2. Perlu diingat nilai E itu adalah K dikali Q per R kuadrat gitu. Sendirian, tunggal, pemain tunggal ya, Joms ya, dia Q-nya nilainya sendirian ya, nggak ada Q1, nggak ada Q2. Dalam rumusnya cuman Q-nya tunggal. Langsung E1 berarti K dikali Q-nya Q1 gitu per R1 kuadrat ditambah K dikali Q2 per R2 kuadrat ya kan, sama-sama punya nilai K, maka bisa kita keluarkan nilai Q1 dan Q2 nya beda. Nilai R1 dan R2 nya gimana nih, mana yang R1 mana yang R2? Nah, R1 nya itu ini nih, R1 itu adalah jarak antara muatan 1 ke titik P. Nah, ini kan nih, ini berarti R1. Lalu R2 nya yang mana? Ya ini, jarak titik P ke Q2. Nah, yang ini nih, ini namanya R2. Udah selesai ya. Ingat di dalam senti, maka kita ubah dulu. R1 nya 4 cm berarti sama dengan 4 dibagi cepet ya, karena dari cm ke meter itu naik 2 tangga, naik itu dibagi 100 ya, 2 tangga ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min? Karena dia dibagi. Kenapa 2? Ya karena 100 itu nolnya 2 gitu. R2 nya itu adalah 6 cm berarti 6 cm
berarti 6 dibagi 100, maka 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu kita lihat nilai Q-nya, jangan lupa kita ubah. Nilai Q satunya masih dalam mikro, maka kita harus ubah dulu menjadi Q1 sama dengan kemarin berapa nih 1 mikro kolom ya, 10 pangkat min 6 kolom. Q2 nilainya berapa nih? Nih Q2 nih 2 ya, 2 mikro kolom, maka kita ubah dulu. Q2 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Seperti biasa, tanda minus tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus ya, karena minus itu merupakan tanda muatan aja, dia muatannya negatif. Oke, nilai di sini yang sama adalah nilai K-nya, maka K bisa keluarin aja ya kan. Maka ini Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Nilai masukkan nilainya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya adalah 1 kali 10 pangkat min 6, R1 nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan, ditambah Q2 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per R2 nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan tutup kurung, jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 buka kurung 1 kali 10 pangkat min 6, 4 kuadrat 4 kali 4 ya, 16 kali 10 pangkat nih min 2 kali 2 min 4 dikalikan, kalau pangkat di dalam kurung itu dikalikan dengan pangkat yang di luar. 2 kali 10 pangkat min 6 per 6 kuadrat, 6 kali 6 36 kali pangkatnya dikalikan min 4 ya, tutup kurung, sama dengan, jadi 9 kali 10 pangkat 9 ini 1 per 16, pangkat yang di bawah ini yang 10 pangkat min 4 ini bisa naik ke atas, hanya pangkat ya, angka nggak boleh naik ke atas. Ini bisa naik ke atas, yang ini pun bisa naik ke atas dengan syarat kalau dia pangkatnya minus, kalau naik ke atas pangkatnya akan jadi positif gitu. Jadi ini kali 10 pangkat min 6 ditambah 4 ya. Kenapa ditambah ya? Karena jadinya min kan jadi plus ya, ditambah 2 per 36 dikali 10 pangkat min 6 ya, pangkat min 4 nya naik jadi positif ya, 4. Oke, jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 1 dibagi 16 itu adalah 0,0625 dikali 10 pangkat utang 6 bayar 4, sisa utangnya 2, plus 2 dibagi 3, 6 adalah 0,055 dikali 10 pangkat utang 6 bayar 4 min 2. Karena pangkatnya udah sama nih, pangkatnya sama min 2 pangkatnya, maka bisa dijumlahkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 0,0625 ditambah 0,055 hasilnya adalah 118 kali pangkatnya langsung ikut aja min 2, kalikan 9 kali 0,118 hasilnya adalah 1,0625 kali, ingat perkalian pangkatnya dijumlah, 9 ditambah min 2 hasilnya adalah 1,0625 kali 10 pangkat berapa nih, uang 9 utangnya 2 jadi sisa 7 ya, N per C itu. Arahnya kemana? Arahnya kuat medan listrik di titik P itu arahnya menjauhi muatan Q1 gitu kan, nilainya positif ya, jadi dia menjauhi muatan Q1 arah kuat medan di titik P. Semoga paham.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa cek kembali tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom supaya kamu memahami mengenai gaya kolom dan kuat medan listrik. Perhatikan tanggal dan pengumpulan tugas. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.